what you're looking for. It's me, Tioti. This is time. Bahasa baku adalah sebuah bahasa yang diangkat dan disepakati oleh masyarakat sebagai tolak ukur dalam berbahasa yang baik dan benar, yaitu berkomunikasi secara yang bersifat resmi, baik secara tulisan maupun secara lisan. Contohnya adalah perundang-undangan, surat menyurat, dan juga sebuah rapat yang bersifat resmi. Bahasa baku juga bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai bahasa yang baik menurut kaidah berbahasa bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa baku ada 4. Yang pertama adalah menjadi pemersatu bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang sangat menarik, salah satunya dari segi kebahasaan. Diperkirakan terdapat 700 lebih bahasa yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kesepakatan bersama untuk menentukan bahasa mana yang digunakan ketika mereka bertemu. Dari kondisi inilah, maka bahasa baku hadir sebagai tolak ukur dan sebagai rujukan bagi para penutur daerah tersebut dalam berbahasa. Fungsi bahasa baku yang kedua adalah pemberi kekhasan. Kita mengetahui bahwa setiap orang mampu berbicara, tapi tidak setiap orang memiliki keterampilan berbicara. Setiap orang cerdas, orang yang pintar, memiliki sebuah bahasa yang baik. Tapi sebaliknya, kita melihat bahwa orang yang kurang cerdas memiliki bahasa yang kurang baik pula. Disinilah fungsinya bahwa sebuah bahasa itu memberikan kekhasan tersendiri bagi penggunanya. Fungsi yang ketiga adalah meningkatkan kewibawaan. Ketika kita melihat orang berada dalam sebuah rapat resmi, mereka akan menyampaikan pesannya menggunakan bahasa yang baik, yaitu bahasa baku. Ketika mereka menyampaikan pesannya menggunakan bahasa baku, maka akan terlihat sesuatu yang wah dan keren pada dirinya. Maka seseorang yang mampu menggunakan bahasa yang baku akan meningkatkan pada dirinya sebuah kewibawaan. Fungsi bahasa baku yang terakhir adalah sebagai kerangka acuan. Ketika kita berbahasa, kita memerlukan sebuah acuan, apakah bahasa yang kita gunakan baik dan benar atau tidak. Bahasa yang baik dan benar adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ketika bahasa yang kita gunakan, pelafalan dan tulisannya itu banyak yang sama dengan KBBI, maka bahasa yang kita gunakan itu baik dan benar, atau bisa dikatakan bahasa yang kita gunakan itu baku. Dan apabila sebalik, maka bahasa yang kita gunakan itu menjadi tidak baku. Nah, dalam penentuan sebuah ragam bahasa menjadi baku, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada otoritas. Otoritas itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan seseorang atau sesuatu yang dianggap berwenang dalam penentuan kebakuannya. Dalam bahasa, hal ini bisa berkaitan dengan ahli bahasa, buku tata bahasa, atau kamus yang dianggap sebagai acuan otoritatif itu. Nah, yang kedua ada kaidah dan aturan. Tentunya ragam bahasa baku ini memiliki kaidah atau aturan yang lebih lengkap dan lebih konsisten dibanding bahasa atau ragam bahasa yang tidak baku. Dan ini menunjukkan kemantapan dinamis dalam penggunaan aturan bahasa. Yang ketiga, ada penggunaan dalam situasi resmi. Ragam baku digunakan dalam situasi-situasi formal saja. Misalnya seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi lainnya. Dan yang keempat ada penggunaan oleh pelanggan. Nah, dalam situasi formal ini, pelanggan atau orang yang berpartisipasi, mereka menggunakan ragam bahasa baku dalam berkomunikasi. Dan yang kelima ada kemantapan dinamis. Jadi, ragam bahasa baku tersebut menunjukkan kemantapan dinamis dengan penggunaan kaidah dan aturan yang tetap. Jadi, ragam bahasa baku harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keenam ada penggunaan dalam karya ilmiah. Ragam bahasa baku umumnya digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya ada buku pelajaran, ada skripsi atau modul atau tulisan karya ilmiah yang lainnya. Nah, itu sekilas tentang kriteria yang dapat membuat suatu ragam bahasa menjadi ragam bahasa baku. Ingat ya, meskipun ragam bahasa baku ini digunakan dalam formal saja, keberadaan ragam bahasa baku juga harus terus dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Jangan takut gagal. Jika di usia 20 sampai dengan 25 tahun kalian merasa gagal. Ingat, Jokowi di usia 25 tahun masih menjadi tukang kusen di usaha pamannya. Bill Gates di usia 25 tahun baru saja di drop out dari kampusnya. Obama di usia 25 tahun hanya menjadi penggerak organisasi masyarakat di gereja. Jack Ma di usia 25 tahun baru menjadi seorang guru bahasa Inggris. Artinya apa teman-teman? Bahwasannya di usia 20 sampai dengan 25 tahun ini tidak ada seorang pun yang mapan kecuali orang tuanya kaya raya. Selamat sore teman-teman baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Teman-teman G20, pajak sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.